Wa salatut tarawih. Nah, salat sunnah yang dilakukan berjamaah berikutnya adalah salat sunnah tarawih. Wahia ishruna rakaatan. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu jumlah rakaatnya 20 rakaat. Bi asyri taslimatin, dengan 10 kali salam. Ini yang biasa berlaku di sebagian besar di Indonesia. Fi kulli lailatin min Ramadhan, yang dilakukan pada tiap malam bulan suci Ramadan. Li khobari, berdasarkan hadis, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, karena Allah diampuni dosanya yang telah lewat. Wa yajibu taslimu, wajib salam min kulli raka'ataini, setiap 2 rakaat. Kalau sholat arba'an, sholat tarawih 4 rakaat, minha bitaslimatin, dengan sekali salam, lam tasih. Nah, ini menurut Imam Syafi'i lam tasih, tidak sah gitu. Bi khilafi sunati zuhri wal asri, lain halnya dengan sholat sunnah zuhur dan asar, duha maupun witir. Boleh kalau sholat sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat langsung boleh. Begitu juga di qabliyah asar, salat sunnah duha, witir bisa langsung. Tapi Ramadan di sini menurut Imam Syafi'i, berdasarkan tuntunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu harus 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yanwi biha at-tarawih aw qiyama ramadhana wa fi'luha awalal waqti. Berniat sholat tarawih atau sholat malam Ramadan dan mengerjakannya pada awal waktunya pada sholat isya lebih afdal daripada mengerjakannya pada pertengahan waktu sesudah tidur. Jadi kan ini qiyamul Ramadan. Sebenarnya boleh kita lakukan sholat tarawih itu nanti setelah tidur, kayak sholat tahajud, nggak apa-apa. Tapi kan kaprahnya di kita biasanya awal waktu, setelah beres sholat isya langsung. Tapi walaupun ditunda sampai nanti sepertiga malam, silahkan. Yang penting tadi jamaahnya sudah sepakat semua, sudah siap. Tapi afdalnya ya awal waktu, yang seperti biasa dilakukan di kita. Afdalu min filiha asna'ahu ba'da naumi khilafan lima wahamul Hulaimi. Berbeda dengan pandangan Hulaimi yang berpendapat bahwa tengah malam itu lebih utama. Tapi Imam Hulaimi bilang, yang lebih utama sepertiga malam. Karena kan waktu itu salah satu waktu mustajab tuh, sepertiga malam. Udah sepertiga malam aja tarawihnya. Kayak dulu di kampung saya, kata cerita orang-orang tuanya, itu sholat tarawihnya malam. Tapi semenjak banyak kejadian pencurian ternak, jadi lagi sholat di masjid tuh jamaahnya kan, ternyata setelah pulang ternaknya habis tuh, kerbau pada hilang, dimalingin gitu kan. Bahkan saking sadisnya tuh maling bisa disembelih di situ, yang dibawa dagingnya doang lagi, tulang belulang kulit segala macam ditinggal di situ. Maka dirubah ke awal waktu gitu. Sejarahnya seperti itu katanya. Itu kalau di tempat saya kan rata-rata 4 tuh, Pak. 4 salam. 4 salam. Iya. Salam. Iya. Ya, berarti mengikuti mazhab yang berbeda. Kalau di sini kan patokannya ke Syafi'iyah. Nanti Ustaz, kalau kita nih misalnya kondisi kerja, sholat sunnah tarawih ini kan baiknya kan di berjamaah ya. Misalnya kita nggak dapat nih, kita sendiri hukumnya gimana Pak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya.
Jadi sebenarnya sholat sunat taraweh ini bisa berjamaah afdolnya kalau memungkinkan. Tapi kalau tadi mendesak karena pas waktu orang lain jamaah kita masih sip jalan atau masih di perjalanan, boleh lakukan sendirian nggak boleh, silahkan. Tapi aminnya gak usah kencang-kencang. Apalagi rumahnya kayak kita kan. Takutnya ada bayi di sebelah gitu kan. Aminnya kayak di masjid sholat tarawih sendirian. Amin. Kata tetangga, kenapa nih orang? Aminnya ya, yang penting kita aja yang dengar gitu. Kenapa disebut tarawih? Wasumiyat tarawiha, dinamakan sholat tarawih li'annahum kanu yastarihuna lituli qiyamihim ba'da kulli taslimataini. Tarawih itu artinya istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat setelah lama berdiri dengan khusyuk seusai setiap 2 kali salam. Ya, karena kan kalau di Arab sana apa namanya? Bacanya panjang-panjang tuh. Ya, maka karena bacaan suratnya panjang, setelah 2 rakaat salam, itu waktunya buat istirahat. Makanya disebut sholat tarawih. Istirahat. Kalau di kita, biasanya bacanya cepet tuh, nggak ada istirahatnya, sama aja. Berlaku tuh. Lalu apa hikmahnya 20 rakaat tadi? Menurut mazhab Syafi'i, wasirrul ishrina annar rawatibal muakkadah. Adapun hikmahnya 20 rakaat yaitu sunnah rawatib yang muakkadah di luar Ramadan ada 10 rakaat. Ya kan? Fi ghairi Ramadan asyru fudu ifat fihi li'annahu waktul jiddi wa tashmir. Jadi alasannya di sini katanya, kenapa 20 rakaat itu? Karena sholat sunnah rawatib yang muakkad di luar Ramadan yang apa namanya qabliyah ba'diyah itu kan ada 10 rakaat. Lalu pada bulan Ramadan dilipat gandakan sebab bulan Ramadan merupakan waktu yang penuh kesungguhan dan kesiapan mental. Gitu. Ya. Kalau jawaban guyonnya, kenapa orang Nahdliyin itu 20 rakaat katanya. Sedangkan yang Muhammadiyah 8 rakaat. Kita ini aja katanya, apa namanya, berhati-hati aja. Kita kan belum tahu nih mana yang diterima. Kalau 20, kalau yang betul 8, kita masih dapat katanya. Karena kita ngelakuinnya 20. Tapi kalau yang diterima 20, yang ngelakuin 8, kurang dong gitu. Karena rakaatnya kurang. Nah, itu jawaban guyonnya. Tapi di mazhab Syafi'i memang aturannya 20. Wa takriru kul huwallah. Nah, ini di kita banget nih. Mengulang surat Al-Ikhlas. Salasan min rakaatin pada tiap akhir rakaat dari rakaat tarawih. Maksudnya gini, wa takriru kul huwallahu ahad salasan mengulang surat Al-Ikhlas 3 kali pada setiap akhir dari rakaat tarawih. Nah, di sini dihukumi bid'ah. Jadi nggak ada tuntunan dari sananya. Tidak bertentangan dengan sunnah. Jadi mungkin ada di sebagian wilayah setiap rakaat akhir dari rakaat tarawih itu bacanya Fatihah kulhu 3 kali. Nah, itu tidak bisa. Kalau di kita kan berlakunya sekali ya. Surat sekali, kulhu, ruku gitu seterusnya.
Ya, sampai situ ada pertanyaan? Udah dapat banyak tuh. Salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Pak, kalau yang rata-rata yang disebutin yang awal tadi kan sholat sunnah yang berjamaah itu kan ada khutbahnya, kenapa tarawih nggak ada ya? Kenapa? Kan sholat apa Idul Fitri itu kan ada khutbahnya. Terus gerhana, terus minta hujan. Ini yang tarawih kenapa nggak sendirian? Nggak ada apa namanya? Ini dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan. Makanya salat tarawih ini boleh jamaah, boleh juga munfarid tadi itu. Karena nggak ada khutbahnya tadi. Tapi lebih utamanya dengan berjamaah karena untuk menghidupkan ghirah malam-malam di bulan suci Ramadan. Biasanya kalau salat tarawih sendiri kan malesnya luar biasa. Ya. Kalau berjamaah kan di situ ada unsur ukhuwahnya. Ada unsur semangat karena kita bareng-bareng sama temen gitu. Kalau sendiri tuh emang beda tuh. Saya juga sering tuh kalau lagi tarawih ternyata masih di kereta gitu kan. Pulang sini udah bubar. Ini salat sendiri di rumah gitu. Atau jamaah paling sama keluarga. Nggak apa-apa jamaah sama keluarga. Kalau keluarganya belum salat tarawih. Dikontak aja. Jadi jalannya kayaknya nggak bisa jamaah, tungguin ya gitu. Kenapa? Ada lagi? Monggo. Salat sunnah yang di inilah maksudnya ditata yang wajib dulu kita benahi gitu kan. Setelah wajibnya dapat semua baru ningkat ke yang sunnahnya. Nanti apalagi. Jadi ada progres terus ibadah kita. Ada progres terus. Nggak stagnan di situ-situ aja. Salat sunnah yang belum pernah seumur hidup kita lakukan, kita upayakan kita lakukan. Kayak salat sunnah tasbih kemarin itu kan, paling tidak seumur hidup sekali. Gitu. Cukup? Silakan, munfarid juga bisa kan, salat tasbih. Waktunya diatur, apalagi kalau kita punya hajat-hajat khusus. Insya Allah itu bisa faedahnya bisa mempercepat hajat-hajat kita tadi itu. Mas Da buang hajat dia. Hajatan. Kayak kemarin tuh lucu juga tuh dapat surat undangan. Mungkin off cam aja. Terima kasih, kita akhiri untuk diskusi kita kali ini. Untuk kalau tidak ada pertanyaan, billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf, ketemu lagi insyaallah di kesempatan berikutnya.